Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Raden Patah merupakan pendiri Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Sultan Demak yang berkuasa pada tahun 1475 hingga 1518 Masehi ini sejatinya adalah pangeran dari Kerajaan Majapahit, salah satu pendukung peradaban Hindu-Buddha terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia atau Nusantara. Beberapa referensi menyebutkan bahwa Raden Patah adalah putra Bre Kertabumi atau Brawijaya V pada tahun 1468 hingga 1478 Masehi. Sosok yang diyakini sebagai raja terakhir Majapahit. Ketika Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak bersama para wali songo, Majapahit sedang menjelang keruntuhannya yang akhirnya benar-benar runtuh. Raden Patah dan Kesultanan Demak adalah pemula kejayaan Islam di Jawa, sekaligus mengakhiri kejayaan peradaban Hindu-Buddha yang sebelumnya pernah amat didaya di bawah panji-panji Kerajaan Majapahit. Raden Patah berdarah campuran. Ibundanya Siu Banci adalah putri Tan Gowat alias Syekh Bentong, sosok ulama Cina yang menjadi salah satu perintis terbentuknya Wali Songo sebagai majelis syiar agama Islam di Jawa. Dalam Bebet Tanah Jawi mengisahkan Siu Banci dipersunting sebagai istri selir oleh Bre Kertabumi atau nantinya bertakhta di Majapahit dengan gelar Brawijaya V. Perkawinan ini ternyata membuat istri Bre Kertabumi yang lain, yakni Ratu Dwarawati yang kelak menjadi permaisuri, menjadi cemburu. Maka Bre Kertabumi terpaksa menceraikan Siu Banci dan mengirimnya ke Palembang yang kala itu masih termasuk kekuasaan Majapahit. Di bekas pusat kerajaan Sriwijaya itulah Siu Banci melahirkan Raden Patah pada tahun 1455 Masehi. Nama lahir Raden Patah adalah Jinbun, yang menurut Slamet Mulyana dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara tahun 2005 berarti orang kuat. Beberapa referensi lain menyebutnya dengan nama Senopati Jimbun, Panembahan Jimbun, juga Raden Hasan. Usai melahirkan Jinbun, Siu Banci dipersunting oleh Adipati Palembang, yaitu Arya Damar atau Aryadila. Pernikahan ini dianugerahi anak laki-laki bernama Kinsan alias Raden Kusen atau Raden Husain. Setelah dewasa, Raden Hasan dan Husain menolak mewarisi kepemimpinan di Palembang demi merantau ke Jawa. Sejumlah sumber menyebutkan keduanya sempat berguru kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon, Sunan Giri di Gresik, dan Sunan Ampel di Surabaya untuk memperdalam ajaran Islam. Dikutip dari Dukut Iman Widodo dan Henry Nur Cahyo dalam Sidoarjo Tempo Dulu tahun 2013, ada dua versi peristiwa yang terjadi berikutnya. Versi pertama menyebutkan Hasan alias Raden Patah dan Husain alias Raden Kusen
kembali ke Majapahit untuk menemui ayahnya yang telah bertahta dengan gelar Brawijaya V. Kepada Brawijaya V, Raden Patah meminta daerah otonom untuk ia kelola. Brawijaya V kemudian memberikan daerah di Demak, Bintoro kepada putranya itu. Daerah tersebut dinamakan Kadipaten Demak Bintoro. Sedangkan Husein alias Raden Kusen memilih tinggal di Majapahit untuk mengabdi dan diangkat sebagai adipati di daerah Terung atau dekat Sidoarjo, Jawa Timur sekarang. Raden Kusen kemudian dikenal dengan sebutan Adipati Terung. Sementara versi kedua menyebutkan bahwa Demak Bintoro bukanlah hadiah dari Brawijaya V kepada Raden Patah, melainkan wilayah yang dibuka oleh Raden Patah sendiri atas petunjuk Sunan Ampel. Raden Patah konon enggan kembali ke Majapahit selama ayahnya belum mau memeluk agama Islam. Raden Patah dengan dukungan para wali songo akhirnya mendeklarasikan Demak yang sebenarnya merupakan wilayah Majapahit sebagai pemerintahan baru, yaitu Kasultanan Demak berdiri pada tahun 1478 Masehi. Raden Patah bertahta dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah. Di sisi lain, Majapahit sedang mengalami persoalan internal dengan munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh Girindrawardhana. Akhirnya, Girindrawardhana berhasil menduduki singgasana kerajaan Majapahit dan bergelar Brawijaya VI. Raden Patah menurut catatan dari Cina wafat pada tahun 1518 Masehi dalam usia 63 tahun. Atas keputusan Majelis Wali Songo, yang ditunjuk sebagai penerus tahta Kasultanan Demak adalah Pati Unus dengan gelar Sultan Alam Ali Akbar II. Joko Darmawan dan Rita Wigira Astuti dalam Sandakala, Kejayaan dan Kemasyhuran Kerajaan Nusantara tahun 2018 Masehi menuliskan terdapat dua versi terkait Pati Unus. Ada yang menyebut Pati Unus adalah putra Raden Patah, namun sebagian menduga Pati Unus merupakan menantu Raden Patah. Sempat terjadi peperangan antara Demak melawan Majapahit. Serbuan Demak pada tahun 1517 Masehi di bawah pimpinan Pati Unus tahun 1488 hingga 1521 Masehi membuat perekonomian Majapahit lumpuh. Satu dekade berselang, tahun 527 Masehi, Majapahit benar-benar musnah. Serangan Kesultanan Demak yang kala itu dipimpin Sultan Trenggono tahun 1521 hingga 1546 Masehi, adik Pati Unus, memungkasi riwayat Majapahit. Setelah itu, Kesultanan Demak mengambil alih wilayah-wilayah kerajaan Majapahit yang masih tersisa, sekaligus memantapkan diri sebagai kekuatan utama di daerah Jawa.